selamat datang dan selamat menonton video kami kelompok 1 mata pelajaran IPS kelas 9 SMP Negeri 19 Borong. Sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka di awal video kali ini kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Alidia Runung, saya biasa sapa Nindi. Perkenalkan, nama saya Benita Vicky, bisa dipanggil Desi. Perkenalkan, nama saya Yavinta Mamus, biasa dipanggil Yavi. Perkenalkan, nama lengkap saya Cecilia Novembri, biasa dipanggil Ceci. Saya Fernandinus Maria, bisa dipanggil Pandu. Perkenalkan, nama lengkap saya Fernandinus Maria, bisa dipanggil Tim. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Globalisasi. Kira-kira apa itu globalisasi? Nah, globalisasi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu global dan isasi. Global yang berarti meliputi seluruh dunia dan isasi yang berarti proses. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses pengglobalan atau proses yang meliputi seluruh dunia. Nah, teman-teman, menurut Kamus Oxford, globalisasi adalah sebuah situasi di mana budaya dan sistem ekonomi yang berbeda di seluruh dunia dapat saling terhubung dan menjadi serupa satu sama lain karena pengaruh meluasnya perusahaan multinasional atau perkembangan komunikasi yang lebih baik. Nah, teman-teman, meluasnya globalisasi itu didorong oleh perkembangan ekonomi dunia melalui kehadiran perusahaan multinasional atau perusahaan yang melakukan operasi lebih dari satu negara. Kehadiran perusahaan tersebut kemudian memungkinkan terjadinya keterhubungan antara berbagai daerah tanpa batas negara. Salah satu contoh perusahaan multinasional adalah perusahaan otomotif Toyota yang memiliki pabrik mesin dan perakitan di Indonesia yang hasil produksinya dijual ke Thailand hingga Argentina, sementara kantor pusatnya berada di Jepang. Perkembangan perusahaan multinasional tersebut kemudian dianggap menjadi pelopor bagi terbukanya batas-batas wilayah antar negara yang mendorong terjadinya proses globalisasi. Ditambah dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, proses globalisasi terus berlangsung semakin signifikan dan meluas ke seluruh bidang kehidupan, termasuk kebudayaan masyarakat dunia. Nah, teman-teman, bagaimana sih asal mula perkembangan globalisasi? Untuk mengetahui asal mula terjadinya globalisasi, kita dapat melihat kemunculan globalisasi dari dua periode, yaitu periode klasik atau awal dan periode modern atau lanjutan. Periode klasik ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui jalur perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. Sementara periode modern ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antar wilayah dunia di tengah proses perkembangan industri. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa saja contoh globalisasi. Nah, fenomena globalisasi bisa ditinjau dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspek adalah sudut pandang terhadap sesuatu hal yang saling berhubungan. Dalam hal kehidupan masyarakat, kita dapat mengetahui berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Bagaimana globalisasi mengaruhi aspek-aspek tersebut? Mari kita simak pemaparan berikut ini. Yang pertama, aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi memungkinkan terjadinya penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia. Penemuan-penemuan terbaru sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh wilayah kini dapat dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Misalnya, kemajuan teknologi terbaru dan bentuk perkembangan kendaraan listrik atau pengembangan perusahaan rintisan digital yang dimulai di negara-negara maju kini sudah mulai membawa di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Yang kedua, aspek ekonomi. Selain perkembangan ilmu pengetahuan, bidang ekonomi adalah motor utama proses globalisasi di dunia. Terbentuknya kebijakan pasar bebas yang sedang menjadi tren ekonomi dunia saat ini memungkinkan proses perdagangan barang dan perpindahan tenaga kerja dan berlangsung meluas hingga memicu transintegrasinya sistem ekonomi dunia. Misalnya keberadaan masyarakat ekonomi Eropa. Hal tersebut adalah cerminan dari proses globalisasi yang sedang berlangsung saat ini.
Yang ketiga, aspek politik dan hukum. Seiring dengan meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain sebagainya memiliki peran yang kuat untuk menentukan arah kebijakan negara-negara di dunia. Yang keempat, aspek kebudayaan. Aspek globalisasi yang paling tampak dalam keseharian adalah globalisasi budaya. Aspek budaya mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat termasuk gaya hidup keseharian. Perkembangan teknologi, media beriring dengan motif ekonomi kemudian mendorong industri budaya yang dapat dengan mudah menyebarkan corak kebudayaan baru. Di sebuah wilayah, menyebarnya ratusan cepat jai dan kedai kopi Amerika serta membawanya dalam drama Korea. Di Indonesia adalah beberapa contohnya. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. See you.